Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan bagi ilmu kepada teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Polytron Zeromatic. Ini adalah mesin cuci yang berkali-kali saya perbaiki teman-teman ya. Tapi mesin cuci ini laris manis ya teman-teman, yang itu yang saya heran. Mesin laris manis mungkin karena bodinya yang seger kali ya, bodinya yang elegan kali ya. Dari mesin cuci ini pada saat kita colokin, kita kasih strom, itu mati total, tegangannya nggak ada. Habis itu kita kasih power supply dari luar, bunyi tit gitu, hilang. Biasanya setelah bunyi tit hilang, normalnya adalah pada saat kita pencet power dia hidup kan, titit gitu kan. Tapi ini tidak. Ini tidak hidup. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan kasus ini? Saya akan jelaskan kepada teman-teman pelan-pelan teman-teman ya. Pelan-pelan banget. Dan teman-teman juga kalau yang belum paham diulangi lagi videonya, dicermati ya. Nanti teman-teman bakal paham. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal kentut. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya akan bagikan ilmu kepada teman-teman tentang mesin cuci Polytron Zeromatic. Jadi mesin cuci ini awal mulanya datang ke bengkel dalam kondisi yang mati total teman-teman ya. Dalam kondisi yang mati total, kemudian saya cek untuk power supply-nya nggak ada teman-teman di sini. Teman-teman tahu power supply-nya di sini ya. Kalau nggak yang belum tahu, saya akan berikan teorinya pada teman-teman tentang power supply-nya di sini ya. Di sini sebentar. Di sini adalah grounding teman-teman ya. Di sini adalah grounding. Di sini kan ada tiga ini kan, ada ada tiga kabel di sini kan. Kemudian di sini adalah 5 volt DC ya. Pakai warna hijau aja kali. Di sini adalah 5 volt DC ya. 5 FDC. Kemudian yang di sini adalah 12 volt DC. Bentar. Ini bisa teman-teman screenshot ya untuk panduan teman-teman kalau teman-teman ketemu dengan mesin cuci Polytron Zeromatic. Yang penting 3 pin ini teman-teman hafalin ya. 3 pin ini teman-teman hafalin. Yang pojok kiri itu adalah grounding ya. Grounding, kemudian tengahnya 5 volt DC. Kemudian pinggirnya satu lagi, pinggir kanannya itu adalah 12 volt DC. Atau enggak teman-teman bisa cek di di elko-nya ya teman-teman ya. Cek di elko-nya yang minnya yang mana? Yang minnya yang mana? Kalau yang minnya di sisi kanan, paling kanan, berarti tengahnya ada 5 volt DC ya. Kalau yang minnya di sisi kiri atau paling kiri, berarti groundnya di paling kiri ya. Berarti groundnya paling kiri dan tengahnya 5 volt. Itu aja patokannya ya. Di sini yang saya baca dari 1 sampai 3 modul Polytron Zeromatic selalu groundnya di kiri teman-teman ya. Selalu groundnya di kiri. Yaitu searah dengan Elkomin. Kemudian tengahnya ada 5 volt dan pinggir kanannya 12 volt. Ini saya ukur nggak ada tegangannya teman-teman ya. Nggak ada tegangannya. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk memodifikasi dengan power supply cadangan ya. Jadi kita tinggal bikin power supply sendiri 12 5 ground ya. Kita tinggal bikin power supply sendiri 12, 5 dan ground. Ground kita kasih ke ground ya. Ground kita kasih ke ground. Kemudian 5 volt DC kita kasih ke 5 volt DC. Dan 12-nya kita kasih ke 12 volt DC ya.
Nah, ke sini saya kasih setrum. Jadi jalur yang ini saya potong ya, jalur apa namanya nih? Jalur kabelnya saya potong, kemudian saya kasih power supply dari luar, yaitu dengan trafo bekas, atau teman-teman juga bisa manfaatkan modul mesin cuci yang lain yang bekas. Yang penting ada 12 volt dan ada 5 voltnya. Biasanya 12 voltnya itu kita dapatkan dari IC 7812. Kemudian 5 voltnya kita bisa dapatkan dari IC 7805. Atau enggak teman-teman juga bisa ambil dari modul kulkas ya, modul kulkas. Biasanya kan power supply-nya tuh masih cakep-cakep teman-teman ya, power supply cakep-cakep. Ada yang 12 volt DC dan ada 5 volt DC. Saya coba masukkan power supply dari luar teman-teman ya, yaitu dengan 12 volt DC dan 5 volt DC dari luar, dari power supply saya sendiri ya. Ternyata dia hanya berbunyi sekali tit seperti itu teman-teman. Kemudian hilang. Nggak ada apa namanya nih, dipencet power nggak ada reaksi ya. Saya pencet power nggak ada reaksi. Kemudian saya ganti dengan tombol yang baru juga nggak ada reaksi. Saya curiga terhadap ini teman-teman ya. Saya curiga terhadap ini. Teman-teman bisa lihat ini sebentar. Saya curiga terhadap ini teman-teman. Ini kalau teman-teman tahu, di sini ada 8 lampu teman-teman ya. Di sini ada 8 lampu. 8 lampu ini masing-masing bisa dihidupkan dengan tegangan 5 volt. Tegangan 3 volt. Oke, saya ukur dengan multitester skala kali 10. Bentar. Saya ukur dengan multitester skala kali 10 ya. Ternyata satu lampu itu nggak nyala teman-teman. Satu lampu tuh nggak nyala. Jadi ada 8 lampu ya. Satu lampu tuh nggak nyala. Yang nggak nyala di titik ini nih teman-teman, kelihatan nih. Nah ini titik ini nih. Sisanya nyala. Jadi di antara 8 lampu itu 7 lampu nggak nyala. 7 lampu nggak nyala. 8 lampu itu satu lampu nggak nyala. 7-nya hidup ya. 7-nya hidup. Setelah saya ukur dengan multitester skala kali 10. Tanpa pikir panjang saya ganti lampu tersebut teman-teman ya. Teman-teman juga bisa cabut dari apa namanya nih, dari lampu modul lain ya, atau teman-teman juga bisa ambil dari lampu untuk cabutan polytron zeromatic. Kalau saya kan ada 3 ya polytron zeromatic, jadi saya cabut aja lampu tersebut yang masih hidup, kemudian saya tempel di sini, saya pasang di sini. Alhasil tetap sama teman-teman ya. Alhasil tetap sama. Setahu saya untuk power supply biasanya kan ada 1 2 yang jalurnya kan ke sini teman-teman ya. Jalurnya kan ke sini nih. Jadi arahnya kan ke sini nih. Sebentar, pakai ini aja nih. Namun setelah saya ganti lampu tetap tidak ada perubahan. Langkah apakah selanjutnya yang harus kita ambil terkait dengan kasus ini teman-teman ya. Jadi pada saat dicolokin ya, hanya bunyi tit. Kemudian kita pencet tombol power, tidak ada reaksi. Kita ganti tombol power, tidak ada reaksi juga. Kita pencet tombol start, kemudian tombol menu, kemudian tombol spin, tombol water level, debit airnya tetap nggak ada perubahan teman-teman ya. Apa yang harusnya kita lakukan terkait kasus ini teman-teman? Selanjutnya adalah yang teman-teman harus lakukan adalah diganti IC ini teman-teman. Kalau ketemu kasus ini ya. Ini memang agak apa namanya, ini agak dalam teman-teman ya ilmunya, ilmu modul ya. Tapi saya yakin untuk teman-teman yang pemula pun pasti paham dengan apa yang saya maksud, tentang apa itu 5 volt, tentang apa itu 12 volt, tentang apa itu ground. Kemudian tombol itu sama ya kayak saklar pintu, kayak saklar lampu ya. Jadi jangan pusing-pusing, kalau tombol itu fungsinya sama kayak saklar pintu. Kemudian lampu ini juga sederhana ya. Lampu yang saya maksud kan dia akan hidup di tegangan 3 volt.
Jadi teman-teman yang pemula pun di dunia mesin cuci akan mudah menyerap ilmu yang saya sampaikan ya. Ini adalah IC display teman-teman ya. Di sini ada IC display. Jadi teman-teman harus kerok ya. Apa kerok? Congklek ya, congkel. Jadi teman-teman congkel di belakang ini ada IC untuk apa namanya? Display ya, IC display untuk mesin cuci Polytron. Ini kalau teman-teman cari di toko elektronik terdekat itu kemungkinan besar tidak ada teman-teman. Kemungkinan besar tidak ada. Langkah apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau saya biasanya saya modifikasi dengan modul Polytron Zeromatic yang lain yang kerusakannya berbeda. Misalnya modul Polytron yang lain itu kerusakannya masalahnya ada di tombol gitu atau ada di power supply. Tapi IC-nya masih segar, masih bagus. Maka saya mengoplos atau memindahkan IC tersebut ke dalam ini ya teman-teman ya, ke dalam kasus ini ya. Jadi kasusnya closing karena sudah saya tukar dengan IC yang lain. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman ketemu kasus mesin cuci yang Polytron ya, kita bicara Polytron Zeromatic. Pada saat dicolokin kemudian bunyi tit gitu. Tegangan 12 volt aman, tegangan 5 volt aman. Namun pada saat kita pencet power nggak ada reaksi apapun. Yang teman-teman harus lakukan adalah diganti IC display. Adanya di belakang sini teman-teman ya. Adanya di ininya ya, di bawahnya ya. Jadi teman-teman balik kemudian teman-teman congkel. Kalau nggak dilobangin, kalau saya biasa dilobangin dari bawah ya. Kemudian teman-teman ganti IC-nya. Kemungkinan besar masalah teman-teman yang terkait dengan hal ini selesai. Ingat teman-teman, pelan-pelan saja, jangan buru-buru karena ini udah menyangkut ilmu elektronik. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.